Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Selama beberapa pekan terakhir ini fokus kita lebih pada politik. Ada kepulangan Habib Rizik Syihab, kemudian soal penghargaan Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantio dan sebagainya. Tapi persoalan ekonomi sering kita lupakan nih. Dan kebetulan juga ini Bang Said ini sudah kembali dari kampung halaman nih. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol kembali persoalan ekonomi gitu. Jadi apa kabarnya ekonomi Indonesia gitu setelah berapa hari ini hirup pikuk dengan masalah politik, Bang Said? Ekonomi kita sedang kena badai El Nino. Badai El Nino itu adalah badai yang terjadi di luar negeri, di suatu kawasan, ya, tapi kemaraunya terjadi di Indonesia, sehingga bikin semua kering. Ekonomi kita seperti itu. Ekonomi kita kering. Keringnya adalah digambarkan dengan daya beli yang sangat menurun. Penyebab daya beli menurun adalah karena pendapatan masyarakat menurun dan pendapatan daerah menurun. Pendapatan ini menurun penyebabnya karena tadi siklus daya beli menurun. Jadi orang menghasilkan apa-apa harganya menjadi setengah dari harga yang sebenarnya, dari biasanya. Nah, daya beli menurun penyebab utamanya adalah satu adalah bahwa memang APBN yang di-drop ke daerah itu hampir tahun ini turun 50%. Turun 50% sehingga tidak ada uang yang beredar. Nah, uang itu pun yang diambil adalah uang yang di-drop ke daerah itu pun hasil utang pemerintah. Hasil utang pemerintah ini dari uang dompet rakyat kelas menengah lewat surat utang negara. Sehingga kelas menengah seperti Mas Hersu kelas menengah lah, nggak apa-apa lah, tidak supaya ini kan. Kita kelas menengah, kelas menengah ini tidak belanja lagi, tetapi dia menempatkan uangnya ke SUM. Nah, sehingga daya beli semakin menurun. Nah, masyarakat di daerah biasanya yang menyebabkan daya beli naik itu adalah pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai pabrik, dan proyek-proyek pemerintah. Ini berhenti semua. Oke. Nah, pegawai negeri memang masih menerima gaji. Tapi kita tahu karakter pegawai negeri TNI dan Polri adalah gajinya itu dipakai untuk menyicil kebutuhan dia. Motor, mobil, rumah. Hidupnya biasanya dari aktivitas lain, perjalanan dinas, tim apa, itu belanjanya itu dan sebagainya gitu ya, berbagai proyek-proyek ya. Gitu ya. Proyek ini tidak ada lagi, SPJ tidak ada lagi, maka webinar dia tidak belanja apa-apa. Nah, tidak belanja apa-apa lagi karena habis untuk nyicil. Demikian juga pegawai swasta. Pegawai swasta karena biasanya pegawai swasta bekerja lain untuk umpamanya suaminya kerja di swasta, maka istrinya berbisnis lain, dibeli oleh pegawai negeri, dibeli oleh ini, dia juga tidak ada lagi karena tidak ada daya beli, maka menjadi kering. Itulah siklus ekonomi yang terjadi. Nah, sekarang itulah bedanya bahwa ini betul-betul terjadi siklus ekonomi badai El Nino. Nah, sekarang di perusahaan besar juga seperti itu halnya, Mas Hersu. Saya kasih contoh umpamanya perusahaan sawit. Perusahaan sawit ini menyebabkan sebenarnya dia dapat untung, tapi harusnya untung itu dipakai untuk mengembangkan lagi atau membeli produk-produk di daerah perkebunan mereka. Tapi sekarang mereka itu mengambil keuntungan sawit untuk menutupi kerugian di bisnis lain. Saya kasih contoh saja, Sinarmas yang sudah diumumkan bahwa labanya anjlok, padahal sebenarnya itu naik di sawit, tapi kan propertinya anjlok, maka hasil sawit digunakan untuk menutupi properti. Astra yang juga punya kebun sawit itu sama kasusnya karena otomotifnya anjlok. Nah, jadi ini betul-betul terjadi El Nino. Nah, penyebab El Nino sebenarnya adalah utang. Karena utang ini menyebabkan uang tersedot ke atas. Jadi penyebabnya El Nino ekonomi ini ada dua hal yang utama adalah utang luar negeri, swasta, BUMN dan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang berlebih sehingga uang kesedot juga keluar ke atas dan keluar sehingga uang di rakyat tidak ada. Nah, itu penyebabnya ekonomi sangat susah. Nah, oke.
pemerintah bisa menyatakan pertumbuhan masih bisa naik. Oke, pertumbuhan tidak terlalu anjlok dibanding negara lain. Itu kan selalu dikatakan oleh pemerintah. Berbeda, negara lain, kasih contoh umpamanya mobilnya 3, dijual 1, oh ya kan masih nggak apa-apa, masih ada 2. Karena tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Di Indonesia nggak ada mobil, jadi kalau turun 1%, orang yang kan perkiraan saya ada orang miskin sekarang sekitar 150 juta. Kalau turun 1%, maka mungkin ada yang nggak bisa makan lagi, ya kan? Nah, di negara lain turun 1% nggak apa-apa karena hanya berkurang mobilnya 1. Kalau di sini adalah berkurang nasinya, harusnya 3 piring menjadi 1 piring. Ya. Itu bedanya. Ya. Oke. Biasanya kan kalau musim El Nino ini, kemarau panjang itu, pemerintah berusaha melakukan hujan buatan. Nah, gitu untuk membantu. Sekarang ini bisa nggak membantu hujan buatan dari sisi ekonomi itu, Bang Saidi? Ya. Nah, hujan buatan itu kan selalu harus ada awan. Harus ada awan. Awan ini, setiap awan yang naik di Indonesia selalu kesedot pergi karena bayar utang. Jadi awannya juga nggak bisa tinggal. Jadi walaupun teknologinya punya hujan buatan, itu nggak bisa karena utang yang menyebabkan setiap muncul kelebihan devisa, maka itu pasti kesedot. Nah, kemarin kan diumumkan bahwa baru kali ini devisa surplus 10 tinggi sekali 10 miliar dolar gitu. Dia tidak, padahal devisa itu surplus karena impornya turun, bukan ekspornya yang naik tinggi. Impornya yang turun gitu. Impornya turun karena daya beli turun gitu. Nah, daya beli turun sehingga impor barang-barang industri juga turun gitu loh. Nah, yang menarik juga yang ekspor naik kemarin itu adalah otomotif, elektronika yang pemiliknya perusahaan asing. Bukan ekonomi rakyat gitu loh. Bukan yang naik itu bukan sawit naik tapi habis kesedot yang lain gitu. Jadi nah ini harus tidak bisa kita bicara makro tentang ekonomi sekarang karena badai sedang berlalu. Gitu. Biasanya pemerintah selalu mengeluarkan indikator makro. Ya, oke. Jadi menurut saya kan harus ada semacam kan kalau tadi kita tahu daerah-daerah itu sangat bergantung pada APBN gitu ya. Sebenarnya ekonomi di daerah itu kan sebagian besar APBN kecuali daerah-daerah industri, daerah-daerah perkebunan mungkin ekonomi tumbuh. Tapi untuk daerah-daerah yang betul-betul mengandalkan APBN ini kan berat sekali situasinya sekarang nih, Bang Saidi. Hampir semua perbedaannya kalau yang mengandalkan APBN betul-betul sudah tapi persoalan yang tidak mengandalkan APBN juga masalah. Saya kasih contoh DKI lah. DKI itu biasanya kan penggajiannya sekitar 70 triliun, 80 triliun APBD-nya, ya kan? Malah pemerintah pusat ngutang ke DKI. Tapi dengan daya beli turun, orang tidak ke restoran, tidak kemana, itu maka Pemda, perkiraan saya Pemda DKI sekarang tuh mungkin hanya pengalihannya 30 triliun. Jadi turun juga setengah mungkin 30 sampai 40 triliun APBD-nya. Di daerah Tangerang ini restoran tuh turun 90% loh, dan itu penghasilan Pemda itu kan dari di restoran, di apa itu turun semua. Jadi tapi penyebabnya bukan hanya COVID, daya beli yang nggak ada, daya beli yang tidak ada. Jadi itu, nah sekarang pasti solusinya seperti apa sih kalau menghadapi seperti ini, ya kan Mas Yarsu? Nah, jadi saran saya pemerintah betul-betul harus serius meningkatkan daya beli. Caranya meningkatkan daya beli dua saja. Isi dompet rakyat, kurangi pengeluaran rakyat, maka dia akan membeli sesuatu. Itu gelontorkan uang ke rakyat dan tahan pengeluarannya. Jangan seperti sekarang. Malah daya beli turun, jalan tol dinaikkan, BBM tidak diturunkan, yang harusnya turun, listrik dinaikkan, BPJS didenda di mana-mana. Semua pengeluaran rakyat dinaikkan, maka semakin terjadi El Nino. Itu istilah saya adalah pemerintah karena El Nino ini pemerintah itu semakin ini kan karena tanaman semakin lewat mobil yang membawa panas, maka semakin mati itu tanaman itu kira-kira seperti itu. Nah, jalan keluarnya menurut saya udahlah pemerintah uang hasil utang, sekarang kan semua belanja ini utang. Bansos itu utang yang yieldnya 8%.
gitu kan. Nah, menurut saya utang ini sebaiknya kalaupun ngutang kembalikan ke rakyat, ke dompet rakyat. Caranya adalah subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi pupuk. Ya itu caranya. Terus beli produk-produk pertanian, kasih uang ke rakyat. Jangan ekonomi formal, staf khusus milenial, BPIP, kartu prakerja, itu tidak menyebabkan daya beli naik. Daya beli itu yang tujuannya adalah untuk membeli produk rakyat, bukan daya beli untuk memberi barang-barang impor. Yang kedua adalah perketat impor, betul-betul perketat impor. Karena kenapa? Ekonomi domestik harus dinaikkan agar terjadi daya beli naik. Nah, problem Indonesia yang punya utang besar, ekonomi domestik tumbuh. Kalau di negara punya utang, maka setiap pertumbuhan ekonomi domestik dari pasar domestiknya akan dinikmati oleh rakyat. Kalau kita, itu keuntungan dari ekonomi domestik, dari pasar domestik, dari konsumsi, penjualan konsumsi, itu digunakan sebagian besar untuk membayar utang. Demikian juga untuk keuntungan-keuntungan perusahaan BUMN itu sebagian besar dipakai bayar utang, bukan untuk menggerakkan ekonomi ke bawah. Itu ya, Mas Hersu. Karena Anda menyebutnya ini El Nino, sepemahaman saya El Nino kan kemarau panjang gitu ya. Jadi saya kira kita mesti masing-masing mulai menyiapkan tandon-tandon air di rumah masing-masing karena kemungkinan hujan masih akan lama turun gitu ya, Bang Said. Ya, himbauan saya ke masyarakat karena saya melihat pemerintah as usual saja, tidak ada terobosan menyelesaikan El Nino, maka benar saran Mas Hersu, siapkan tandon. Jadi pengeluaran itu yang wajib saja, yang sunnah jangan, apalagi yang mubah. Itu jangan dikeluarkan. Kalau ini mungkin bersedekah dan sebagainya itu bisa memancing rezeki, tapi kalau yang mubah ini benar-benar jangan gitu ya. Ya itu saya masukkan kalau sedekah itu wajib. Oh, sedekah wajib. Ya. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.